Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniadi, kelas B Administrasi Publik, semester 6, mata kuliah Teori-Teori Administrasi. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang kerangka teori, bentuk teori, fungsi teori, dan proses terjadinya teori. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berdasarkan pada hasil dari penelitian tersebut. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lainnya yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel tersebut. Bentuk teori atau teori ide adalah pendapat Plato bahwa bentuk-bentuk non-fisik merupakan realitas paling akurat. Ketika digunakan dalam konsep ini, kata bentuk atau ide sering ditulis atau dicetak miring. Fungsi teori memiliki fungsi sebagai suatu ikhtisar fakta dan hukum yang jelas dan ilmiah. Suatu untuk mendapatkan pengertian dan pengorganisasikan pengalaman merupakan peran teori, adapun tujuan teori ialah untuk mendapatkan pemahaman tentang sesuatu. Proses pembentukan suatu teori. Yang pertama, mendefinisikan istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok, tetapi tidak menjelaskan interalisasi antara kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. 3. Mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam pengembangan pernyataan-pernyataan teoritis setelah pendefinisian dan pengklasifikasian. 4. Adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. 5. Pembentukan model-model, karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks. 6. Pembentukan subteori, suatu teori yang telah mapan dan komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Sekian, terima kasih.